usaha budidaya ikan hias di era milenial. Dan tentu perbincangan nanti ini akan sangat menarik sekali yang akan kami hadirkan bersama kami di malam hari ini. Bersama dengan biasa pembicara yang selalu setia hadir di studio Pro 3 RRI. Dan pada malam hari ini berkesempatan pula untuk kita ajak berbincang bersama Master Coach dan Founder Smart Business Coaching Firm dengan Coach Margetti Herwin. Apa kabar Coach malam ini Coach? Kabar baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini Bang Rudi. Waalaikumsalam. Lama kita nggak ketemu nih Coach. Iya, karena berganti-ganti ya presenter, tapi kita tetap on di setiap Selasa malam Bang Rudi. Apa yang menjadi fokus dari perbincangan kita malam hari ini Coach? Ya, jadi hari ini saya undang ya partner usaha, partner usaha di bidang balai budidaya ikan hias. Wow. Yang kita undang ini kepala balainya. Kepala balainya langsung. Dan Iya. kita sudah tersambung ya nanti dengan beliau melalui aplikasi Zoom bersama dengan Dr. Joni Haryadi. Betul sekali, beliau adalah Kepala Balai Budidaya Ikan Hias BPP SDM di Depok, KP di Depok, Jawa Barat. Iya. Kita sapa dulu ya Coach ya. Ya. Pak Joni Haryadi, selamat malam. Selamat malam Mas Rudi, selamat malam Coach Marty, sehat selalu. Selamat Salam malam Pak Joni. Iya, sehat ya Coach ya. Dan sehat Pak Joni ya. Sehat. Baik. Tapi sebelum saya ke Pak Joni, sebenarnya saya ingin bertanya dulu ke Coach Getty nih. Ya. Peluangnya gimana sih usaha budidaya saat ini dan masyarakat kita melihat dengan peluang usaha ini bagaimana Coach? Iya, jadi ikan hias adalah sebuah hobi atau sebuah peluang untuk bisa jadi bisnis yang mudah untuk dipelajari. Indonesia kaya dengan ikan hias, Indonesia banyak ragam spesies ikan hias yang bisa dikembangbiakan, dibudidayakan karena memang kita sangat besar potensinya, Bang Rudi. Nah, balai budidaya ikan hias yang ada di Depok ini, ya, itu mengembangkan sebuah potensi budidaya ikan hias dan juga mengembangkan yang namanya free carbon sehingga mereka membuat makanan ikan, maggot gitu ya, dengan zero waste, di mana dari sampah yang sampah organik itu bisa jadi pupuk, bisa jadi makanan ikan, dan ini akan sangat membantu bagi para pengusaha yang ingin berbisnis ikan hias. Karena ternyata potensi penjualan dan bisnis ikan hias ini itu miliaran dalam 1 tahun. Wow. Dan ini bisa menjadi sebuah alternatif usaha bagi para mungkin orang yang mau usaha atau saat ini lagi nggak punya kerjaan atau yang hobi ikan hias sehingga mereka bisa mendapatkan cuan dari usaha budidaya ikan hias atau menjual ikan hias ini. Itu sebagai prolog pembuka perbincangan kita. Menarik sekali. Kita langsung ke Kepala Balai Budidaya Ikan Hias BPP SDM KP di Depok, Pak Joni Haryadi. Pak Joni, di tema kita ini kan mengaitkan dengan era milenial. Kalau sampai dengan saat ini bagaimana sih Pak sebenarnya potensi budidaya ikan hias ini Pak? Baik, Pak Rudi, Coach Getty, kalau kita melihat bagaimana peluang para milenial dalam bisa memasuki usaha ikan hias, ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik. Karena kalau kita lihat pada saat ini potensinya luar biasa. Memang bonus geografis kalau tadi disebutkan milenial atau mungkin digabung ya milenial dengan Gen Z ini totalnya hampir 145 juta. Ini bonus geografis yang luar biasa ya. Nah, ini akan kita korelasikan dengan bonus demografis dan bonus geografis. Nah, bonus geografis kita adalah bahwa kalau kita lihat potensinya, bahwa dari total 32.000 jenis ikan hias yang ada,
dan 6.000 diantaranya itu diperdagangkan di dunia. Nah, hampir 51% itu adalah ikan-ikan hias yang berasal dari eh, ikan hias tawar. Dan 55% hampir itu disuplai dari Asia. Nah, diantaranya adalah Indonesia. Nah, Indonesia itu kalau kita lihat bahwa Indonesia itu memiliki eh, ikan hias dengan jumlah 4.552 spesies ikan hias. Wow. Nah, ini sangat luar biasa tadi kalau kita bandingkan dengan ikan-ikan hias yang beredar di seluruh dunia. Nah, kita dari 4.552 itu, kita itu hampir mensuplai 1.194 spesies. Jadi kalau kita lihat sekarang ini wajar kalau Indonesia itu menjadi salah satu nomor satu eksportir ikan hias dunia ya. Jadi kita biasanya nomor satu, nomor dua. Nah, kalau kita lihat tadi dikatakan dalam berita ya bahwa Indonesia itu adalah benar mega biodiversitas yang dijuluki kalau ikan hias namanya home for the 100 exotic ornamental fish. Jadi kita tuh memang 70% keanekaragaman ikan hias itu ditemukan yang di dunia itu ditemukan di Indonesia. Jadi ini potensi yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat tadi dikatakan potensi yang lain, kalau kita lihat angka statistik ya, kalau volume produksi budidaya ikan hias di Indonesia pada tahun 2022 itu hampir lebih kurang 1,48 miliar ekor. Dengan nilai ekonomi tadi dikatakan coach itu yang miliaran. Kalau totalnya coach hampir 6,7 triliun. Nah, ini linear dengan apa yang disampaikan oleh statistik juga bahwa kita itu hampir 10%, sekitar 542 miliar ya pada tahun 22, sehingga kita tuh jadi ranking peringkat nomor 1 itu. Jadi biasanya kita 1, 2, 3. Nah, kemarin agak anjlok ke 5 sebelumnya. Nah, sekarang kita pada posisi nomor 2. Nah, ini menunjukkan bahwa kontribusi dan peluang ini baru 10%. Padahal kita punya potensi itu sekitar 20%. Nah, jadi kita lihat bahwa ikan hias ini adalah tadi dikatakan oleh Coach Ketty bahwa kegiatan ikan hias ini mudah, sederhana, dan kita memiliki biodiversitas ikan-ikan yang unik yang sebenarnya menjadi peluang bagi kita untuk menjadi pemasar atau pemasok ikan hias dunia. Tapi kalau kita lihat dari komposisi tadi, bahwa potensi dalam negeri pun cukup besar karena baru kita dari sekian triliun itu 6,17 triliun itu kita baru keluar tuh baru 10%. Jadi masih besar sekali di dalam. Apalagi tadi dikatakan bahwa ikan hias tadi ini bukan hanya untuk rekreasi, edukasi ya, konservasi, tapi juga untuk ekonomi. Nah, terutama ini kalau kita lihat data dari semua ranking-ranking yang ada, kegiatan rumah tangga yang paling pendapatan tertinggi adalah ikan hias. Jadi karena apa? Karena untuk melakukan budidaya ikan hias ini tidak memerlukan ruang-ruang yang besar. Jadi dia perlu hanya ruang-ruang yang sederhana, tentu dengan kelengkapan. Dan ini juga memberi peluang tidak hanya bagi industri, tetapi komunitas bahkan rumah tangga untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis ikan hias. Kira-kira begitu. Ya. Pak Joni, dari potensi yang ada tadi begitu besarnya, bahkan kita salah satu yang terbesar dalam pengekspor ikan hias, dan kita hanya bisa memanfaatkan sampai dengan saat ini 10%. Apa ini tren yang terbaru yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh generasi milenial melihat begitu potensinya bisnis ikan hias ini, Pak? Nah, kalau kita lihat, tadi dikatakan bahwa untuk edukasi, rekreasi, kemudian konservasi, tetapi juga ada yang untuk namanya psikoterapi. Jadi ada juga untuk psikologis. Jadi anak-anak sekarang ini yang dengan tingkat tadi kata Gen Z itu, dengan tingkat kerja yang penuh tekanan, kemudian kebiasaan mereka yang menggunakan digitalisasi, transaksi secara praktis ya. Kemudian ini sebenarnya peluang. Nah, sekarang ini kalau peluang ini, ya kita di Kementerian Kelautan Perikanan itu punya program namanya Smart Fisheries Village. Nah, Smart Fisheries Village itu adalah kita sedang membangun konsep, sedang melaksanakan ya konsep di beberapa wilayah, membangun ekosistem usaha perikanan hulu hilir, terintegrasi dengan pendekatan manajemen modern, inovasi, dan digitalisasi. Nah, digitalisasi ini adalah salah satu
program dari Kementerian Kelautan Perikanan di mana anak-anak muda yang sekarang tadi cenderungnya yaitu ya lebih banyak di dunia maya, percaya ke dunia maya, lebih pragmatis. Ini peluang yang luar biasa ya bagi anak-anak milenial untuk bisa masuk ke dalam kegiatan ini. Baik itu menjadi produsen maupun menjadi broker pun, bahkan itu bisa menjadi eksportir. Oke. Demikian kira-kira. Coach, ini Ya. luar biasa potensinya ya. Belum banyak yang garap lah, misalnya Ya. begitu. Tapi potensi luar biasa. Benar. Gimana kita atau anak-anak muda ini bisa memulai masuk dalam usaha bisnis ikan hias ini, Coach? Ya, potensi ikan hias besar tapi nggak ada yang angkat gitu. Iya. Dan ikan hias ini hanya sebatas hobi. Yang beli adalah orang-orang yang hobi bikin akuarium, dia punya akuarium di rumah, dia hanya menjual dalam sektor ekonomi pedesaan mungkin, atau cuma sebatas kota, tapi nggak berpikir bahwa ini bisa diekspor. Ya. Dengan kemampuan kita melakukan budidaya ikan hias, dan saya sudah hadir nih, saya sudah datang ke tempat Pak Joni, Balai Budidaya Ikan Hias yang ada di Depok. Mhm. Itu kawasannya 11 hektar. Wow. Di situ ada bagaimana membuat maggot gitu ya, makanan ikan atau juga bisa jadi makanan kucing dari sampah organik yang diolah dari lalat khusus yang akan menghasilkan telur gitu, yang telurnya itu nanti diolah jadi makanan maggot ini, sehingga ini jadi kering tuh jadi makanan ikan. Dan ini menjadi sebuah usaha yang bisa dikatakan zero waste. Nggak ada yang terbuang dari proses budidaya atau pembuatan dari makanan ikan tadi. Sementara saat ini sampah itu lebih banyak yang anorganik yang diolah. Ya. Nah, organik ini ternyata punya peluang juga, dan kita ini punya sampah organik yang luar biasa. Ya. Saya keliling di balai itu melihat budidaya ikan arwana, ada ikan koi, ada beberapa ikan hias seperti diskus, terus ada macam-macam, banyak banget. Mhm. Mhm. Dan itu semuanya dalam satu kawasan yang sekarang Pak Joni ini lagi kembangkan untuk bisa menjadi kawasan edukasi bagi sekolah. Bahkan nanti ada pelatihan untuk orang yang berbisnis budidaya ikan hias ini untuk belajar di situ. Hmm. Nah, Nah, selama ini tuh mungkin anak-anak kita, apa kata anak-anak muda ini kurang mendapatkan informasinya atau sosialisasi yang kurang atau gimana, Coach? Dan bagaimana agar pemahaman ini, peluang ini bisa betul-betul banyak yang tahu, banyak yang nantinya berminat ini, Coach? ya, jadi mungkin mereka kurang tertarik dengan ikan hias ini walaupun ini peluangnya ada. Jadi masih di kalangan komunitas hobi gitu ya. Tapi kalau kita viralkan ini, kita kenalkan kepada banyak generasi milenial maupun Gen Z untuk memulai belajar budidaya ikan ini, kita kaya akan sumber dayanya. Bahkan yang tadi program Pak Joni bilang satu desa itu bisa mengembangkan usaha ikan hias ini, budidaya ini, itu saya rasa bisa menjadi daya tarik wisata. Ya. Karena setiap daerah di Indonesia punya ciri khas ikan hias yang berbeda-beda. Wah, ini menarik nih. Perlu saya tanya juga ke Pak Joni. Jadi gimana Pak langkah awal bagi siapapun yang bisa dikatakan pemula untuk menerjuni atau masuk ke dalam bisnis ikan hias ini, Pak Joni? Ya, baik. Tapi sebelum saya jawab, Pak Rudi, mungkin saya sedikit mengomentari tadi yang disampaikan oleh Coach Koti. Jadi memang kami itu mempunyai kegiatan yang tadi saya katakan Smart Fisheries Village itu adalah singkatan, S-nya itu adalah Sustainable, kemudian M-nya itu adalah Modern, ya, A-nya adalah Acceleration, kemudian R itu regenerasi, kemudian A-nya itu adalah T-nya adalah teknologi. Jadi ada beberapa parameter yang kita gunakan di dalam pengembangan. Nah, salah satu tadi yang dikatakan oleh Coach Getty, kita mempunyai yang namanya mini plan of low carbon feed. Nah, ini pertama kita launching di Indonesia ya. Low carbon feed ini adalah sebuah kegiatan memproduksi pakan ikan yang ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena prosesnya ini adalah dilakukan oleh makhluk biologi yang dinamakan black soldier fly atau dinamakan nanti menjadi maggot ya. Nah, ini
kita ambil bahan bakunya yaitu dari food waste. Food waste ini yang tadi dikatakan Coach Getty ini luar biasa ya potensinya, hampir 330 triliun ya. Oh, Nah, jadi 63% ya mungkin sekitar hampir 150 triliun ya. ya. Nah, ini luar biasa. Nah, food waste ini kita bekerja sama dengan 4 hotel, kemudian kita olah menjadi bagian sos untuk proses biokonversi. Nah, dari biokonversi ini kita akan menghasilkan sumber sos protein baru dari black soldier fly itu dalam bentuk protein. Nah, skalanya itu 3 ton, dari 3 ton itu akan menghasilkan 300 kilo maggot. Nah, kemudian akan menghasilkan minyak ikan, minyak maggot, kemudian dia ada pupuk organik. Nah, ini sebenarnya tidak hanya itu, dia yang menarik bagi anak-anak milenial sekarang adalah bisnis karbon. Nah, bisnis karbon ini adalah bisnis yang menarik. 3 ton food waste itu dia akan mereduce sebanyak 54 metrik ton karbon. Nah, ini sebenarnya program ini sudah masuk ke Bappenas dan tahun ini dicatat sebagai salah satu kegiatan aktivitas ekonomi sirkular. Jadi, Ya. ekonomi sirkular ini adalah sebuah bisnis baru atau green economy yang tadi dikatakan oleh Coach Getty yang bisa menarik anak-anak muda untuk ikut. Jadi tidak hanya mendapatkan nilai ekonomi, tetapi dia juga akan mendapatkan etik. Apa itu etik? Tentang bagaimana friendly ramah lingkungan ya. Kita bisa anak-anak itu terlibat dalam kegiatan yang ramah lingkungan, kemudian menjaga lingkungan, kemudian terutama bagaimana krisis-krisis yang tadi dikatakan dalam istilahnya saya mengganti sampah menjadi food waste ini, kita mengganti image ya, agar produk biologi kita ini betul-betul tidak sampah tetapi adalah food. Jadi from food to food. Jadi kita mengembangkan program ekonomi sirkular from food to food. Jadi kita merubah image. Jadi tadi dikatakan benar, kita menghasilkan 5 varian produk dan ini peluang bagi para milenial untuk masuk. Karena kita sudah ingin membangun kegiatan ekonomi ini berbasis adalah dari RT, RW, sampai ada dari pemerintah ke industri, industri ke komunitas, atau komunitas ke industri. Ini menarik, sekarang skalanya sedang digarap. Nah, mungkin kalau para milenial ini bisa masuk ke desa-desa, maka persoalan yang tadi potensinya totalnya itu 330 triliun itu bisa terselesaikan menjadi sebuah ekonomi baru. Nah, juga dalam sektor perikanan, kita hampir impor tepung ikan sebagai sos protein itu, hampir 1, juta lebih ya. Nah, ini bisa digantikan dengan maggot ini sebagai alternatif, belum lagi produk-produk yang lainnya. Nah, tadi kembali ke pertanyaan bagaimana untuk pemula. Nah, sebenarnya untuk pemula ini sederhana. Di dalam, kalau saya dimentor oleh Coach Getty, ini saya rasa untuk ikan hias para pemula bisa memulai dengan ikan-ikan yang sederhana dulu. Seperti misalnya ikan pleti ya, kemudian ikan-ikan koi ya, kemudian ikan-ikan misalnya yang sekarang lagi itu cupang ya. Ya. Mungkin bisa masuk ke kegiatan-kegiatan pertama menimbulkan minat. Karena dalam kegiatan berbudidaya ini kita menggunakan istilah budi dan daya. Jadi semua yang berkegiatan ini harus sepenuh jiwanya dan sepenuh ikhtiarnya. Jadi antara memelihara hewan ini kita harus benar. Kita mulai dari yang kecil dulu untuk membangun empati. Karena tingkat keberhasilan budidaya ini tergantung dengan keseriusan juga atau kejiwaan, kemudian juga ikhtiarnya. Jadi kita bisa mulai bagi yang pemula untuk bisa ya membeli sebuah akuarium ya, membelikan filter, kemudian memasukkan ikan yang sederhana dulu. Nah, kemudian nanti tahap berikutnya mencoba untuk membreeding. Tetapi kalau mau lebih baik, tentu nanti bisa datang ke kantor kami ya, Coach Pak Rudinya, untuk melakukan pelatihan. Nah, kita bagi pemula, kita memang tahun ini mungkin ke depan kita mengadakan beberapa pelatihan ya. Pelatihan terkait budidaya arwana, budidaya koi, pembuatan pakan low carbon. Kemudian kita membuat pelatihan aquascape, kemudian kegiatan-kegiatan ikan hias lainnya. Selain dari kegiatan budidaya, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan misalnya bagaimana mengkarantina ikan ya. Kemudian juga bagaimana nanti tentu melalui bantuan Coach Getty akan bagaimana melakukan penetrasi pasar dalam ikan hias. Tapi yang pasti di kantor kita sedang menyiapkan suatu apps di mana nanti karena kita tahu persis ya, tadi dikatakan persoalan mendasar di mana, yaitu di pasar dan harga. Nah, ini hanya bisa dijawab oleh anak milenial melalui digitalisasi. Demikian kira-kira.
Menimbulkan minat, Coach. Iya. Oke, minat itu ada. Nah, Coach sebagai mentor, ini Iya. bagaimana untuk bisa memberikan penjelasan kepada generasi milenial, ini loh ada peluang bisnis bagus, terbuka lebar, dan mungkin apa saja dan bagaimana cara komunikasinya dengan anak-anak sekarang untuk bisa menimbulkan minat tadi dan terjun secara serius ini, Coach. Iya, karena ketidaktahuan, karena informasinya kurang, Ya. sehingga kita merasa bahwa peluangnya sedikit. Padahal peluangnya banyak, sumber dayanya besar. Cuman ketidaktahuan kita dan kita tidak tahu apa yang harus kita pelajari, sehingga internal potensi yang kita miliki untuk memulai usaha ikan hias ini jadi terhambat. Beberapa kali saya bilang bahwa peluang kita bisa dapat kalau kita punya potensi internal kita yang cukup. Potensi internal yang cukup kita bisa kembangkan, kita bisa tingkatkan dengan kita punya sumber daya yang besar. Nah, kita nggak ada masalah dengan sumber dayanya nih. Peluangnya bisa kita ambil, tinggal kita mau belajar apa enggak, mau menyukai apa enggak. Karena pengalaman saya mendampingi para pebisnis, mereka itu kadang-kadang kurang mensukai bisnisnya, tapi berbisnis hal tersebut. Oh, ya, ya. Sehingga dia tidak mencari atau tidak mempelajari lebih tentang bisnis yang dia lakukan. Dia ikut-ikutan. Ada orang sukses bisnis ini, dia ikut bisnis itu, tapi dia kurang suka. Nah, ini yang berbahaya sehingga kita tidak mencari sumber daya yang lebih baru atau lebih besar. Akibatnya potensi internal tidak pernah bertambah. Sehingga Artinya ini cuma internal dulu dikedepankan itu. benar. Internal potensi itu bisa dari nilai-nilai yang kita punya, kesukaan gitu ya, terus kemampuan dan keahlian yang kita mulai kembangkan. Nah, ini yang mulai harus dibangun di awal. Benar kata Pak Joni tadi, harus suka. Kalau nggak suka, kalau tidak memahami, akibatnya itu cuma sekedar hobi sesaat aja. Padahal ini peluang yang bisa menghasilkan uang, di mana ini bisa jadi alternatif kita di tengah krisis ekonomi akan mungkin terjadi karena banyaknya PHK yang katanya level masyarakat menengah nih, Bang Rudi. Ini salah satu pilihan, modalnya nggak besar, bisa dilakukan sambil melakukan pekerjaan yang lain. Awal mungkin bisa sebagai side job begitu ya. Benar. Dan kalau sudah mengerti dan paham, baru kembangin menjadi bisnis. Sebenarnya ada nggak sih Coach perbedaan antara bisnis spesifik seperti ini yang kelihatan dari luar kok kayaknya rumit ya dibandingkan dengan anak-anak muda? Udahlah kuliner aja, lebih cepat, lebih paham, lebih bisa, lebih ngetren. Nah, itu gimana Coach? Merubah mindset itu. Jadi memang orang-orang perkotaan itu tidak terlalu peduli dengan yang namanya ikan hias. Beda sama orang-orang pedesaan yang sehari-hari ketemu dengan yang namanya ikan, melihara ikan gitu ya. Bahkan di balai ini ada juga bagaimana membudidayakan lele dan ikan sidat. Itu nilai ekspornya luar biasa, ikan sidat dan lele. Walaupun ada ikan hiasnya, tapi di balai ini juga ada pelajaran bagaimana membudidayakan ikan lele, ikan sidat gitu ya. Dan di sana dijadikan tempat untuk mahasiswa ambil praktek ininya, skripsi akhir-akhir, tugas akhir. Oke. Ini saya penasaran ini ke Pak Joni. Memang sekarang yang sedang ngetren itu jenis ikan hias apa ini Pak? Baik itu ngetren di tingkat lokal ataupun juga ngetren di internasional ini Pak Joni. Ya, kalau kita lihat dari data ya, yang paling masih top itu ya yang masih arwana ya. Kemudian ada koi, ya kemudian baru nanti ada discus ya, ada kalau di Indonesia itu yang paling top Indonesia ada namanya ikan botia ya. Kita punya ikan goldfish Indonesia. Nah, kemudian ada discus. Kalau discus itu bukan asli Indonesia tapi dari Brazil ya. Banyak ikan-ikan yang lain sebenarnya banyak yang lagi top ya. Tapi secara umum ikan koi dan ikan arwana masih mendominasi ya. Selain dari ikan-ikan yang lain. Ada discus ya. Ada apa namanya? Ada tadi dikatakan cupang alam ya, ada botia, ada palasak, kemudian ada rainbow ya. Rainbow itu asli Indonesia itu. Rainbow itu asli Papua ikan kita. Nah, jadi sebenarnya hampir seluruh ikan Indonesia itu termasuk ikan-ikan yang top.
Jadi tadi saya katakan tadi itu hampir 51% itu ikan-ikan kita itu mendominasi ya. Tadi saya katakan dengan jumlah 1.402, 125 tadi itu ya ikan itulah 100 ya 145 tadi mendominasi ya dan mensuplai. Nah tetapi memang eh, tidak mudah tadi seperti dikatakan coach seperti ini. Perlu memang ada tahapan-tahapan di mana perlu ada penyebaran informasi yang lebih masif. Tapi kalau saya lihat di dunia digital sekarang lagi tren juga itu, coach. Ya. Jadi tren, tetapi saya lihat tuh selain dari ikan hias, teman-teman sudah mulai geser ke aquatic plant. Jadi kombinasi antara ikan hias dan tanaman air. Nah kebetulan kita juga punya workshopnya. Kebetulan coach Goti sudah pernah datang. Ya. Nah itu memberikan peluang-peluang juga. Oke. Jadi sebenarnya peluang ini benar saya setuju dengan coach Goti bahwa ini memang perlu waktu, tapi mungkin melalui radio RRI ini penyebarannya akan lebih cepat ini. Amin. Amin. Ya. Karena daerah Baik. tangkapan sinyalnya ini hampir seluruh Indonesia. Ya. Pak Ya, Joni, mudah-mudahan. jangan-jangan nggak tahu ya balai ikan Nah. selengkap. Ternyata kita punya. Iya, kita punya balai budidaya ikan hias ini di Depok. Iya. Dan sebenarnya ini terbuka untuk dikunjungi. Oh, Terbuka untuk siapapun ya. datang, siapapun. Mhm. Ya, sehingga ya perlu ngisi buku tamu apa segala macam, tapi ini terbuka. Siapapun bisa mengakses. Siapapun bisa sekolah atau rombongan sekolah atau mungkin para pensiunan yang mau berbisnis setelah pensiun tuh yang gampang apa? Ikan hias ini menjadi sebuah peluang. Artinya sebuah peluang usaha yang bisa dilakukan oleh siapapun ya. Siapapun. Tidak spesifik di gender, tidak spesifik di Benar. usia, tetapi Benar. siapapun bisa. Dan bisa dilakukan di rumah. Di rumah pun bisa. Bisa. Oke. Coach Getty, Pak Joni, izin kita break dulu, nanti kita ngobrol lagi. Ada hal-hal yang masih ingin saya tanyakan, terutama tentang tantangan ini, Coach. Yes. Apa yang harus mereka tahu, tantangan untuk dalam menjalankan usaha ini. Dan pendengar tetaplah bersama kami, perbincangan kami akan kami lanjutkan sesaat lagi. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan perbincangan kita dialog kerjasama. Kali ini mengangkat tema peluang usaha budidaya ikan hias di era milenial bersama narasumber kami Dr. Joni Haryadi, Kepala Balai Budidaya Ikan Hias BPPSDM KP di Depok, Jawa Barat, dan tentu bersama dengan co-host kami Coach Margeti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Coach, kita lanjut lagi ya Coach ya. Yes. Pak Joni, saya juga ingin bertanya, apa rencana ke depan di mana balai ini nanti akan lebih banyak yang mengenal, lebih banyak yang mengakses, sehingga memberikan manfaat banyak bagi masyarakat, terutama kalangan muda atau siapapun itu, dan secara tidak langsung akan membuat atau men-trigger ekonomi kerakyatan nanti, ekonomi di masyarakat kita. Bagaimana nih Pak? Oh baik Pak Rudi. Jadi begini, kami di dalam Balai Riset Budidaya Ikan Hias ini mungkin tidak akan lama lagi Coach Gote akan berganti nama. Ya. Ini masih dalam proses, itu menjadi Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan Perikanan. Ini memang nanti akan dikhususkan, di mana nanti kita akan melakukan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan. Nah tentu menyasarnya adalah karena kita tahu persis ya, kalau kita lihat struktur masyarakat kelautan perikanan itu 83% rata-rata itu ya SMP ke bawah ya. Ya dominannya adalah SD. Nah ini kebanyakan persoalannya ketika kegiatan ikan hias ini berlangsung yang dalam skala artinya rumah tangga, ini belum banyak yang terstandarisasi. Nah standarisasi itu adalah terkait bagaimana SOP mereka bisa melakukan kegiatan budidaya ikan hias itu memenuhi kriteria budidaya ikan hias yang baik, namanya cara budidaya ikan yang baik. Nah nanti kita akan melakukan sertifikasi. Nah, tidak saja terkait sertifikasi teknis, tentu juga bagaimana mereka nanti juga akan dilatih melihat peluang-peluang pasar ini yang kemarin kita bincangkan dengan Coach. Jadi kita memang punya program tadi yang saya sampaikan. Kita bagaimana nanti kita melalui media ini juga kita melalui misalnya
Selain kita mempunyai media online, kita punya Instagram, Ya. Facebook, Twitter, kita punya website. Kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan tadi yang dikatakan oleh Coach Scotty. Kita baru Ya. saja melakukan kegiatan misalnya budidaya arwana, koi, pembuatan low carbon feed. Kemudian kita melakukan pelatihan aquascape. Tapi kita juga melatih beberapa kawasan desa mitra, yaitu atau smart fisheries village di beberapa kawasan. Seperti kita mendampingi desa misalnya di daerah Banyumas, kemudian ada di Tanah Bumbu, kemudian ada di Tulung Agung, kemudian ada di daerah Palembang, kemudian ada juga di daerah Sumatera Barat. Jadi banyak daerah kita dampingi juga, kabupaten kota. Baik. Jadi ini juga bagian dari kegiatan-kegiatan kami dalam rangka bagaimana bisa menimbulkan minat. Nah, terakhir memang kita menyiapkan di balai itu adalah sebuah hall ya, Aquatia Hall. Itu khusus untuk bagi para pelaku-pelaku milenial itu melakukan misalnya kegiatan-kegiatan kontes. Nah, kemarin kita baru saja melakukan kontes cana. Nah, kita mulai dari cana. Kenapa cana? Cana ini kan adalah ikan yang paling sederhana ya, Coach ya. Pak Rudi ya. Cana ini dulu dianggap ikan yang kalau waktu saya kecil bahkan sampai kemarin itu saya juga kaget. Itu ikan yang biasanya ditendang pakai kaki saja Pak kalau ada di jalan. Nah, kemarin kastanya dari kasta god ya atau kasta rawa-rawa masuk ke kasta kolam, kemudian dia masuk ke kasta kontes, dia lompat itu. Nah, ternyata minatnya luar biasa. Peserta kontes yang hadir itu adalah berjumlah sebanyak 317. Jadi 317 peserta kontes dari 8 provinsi. Nah, 170-nya adalah ikan endemik Indonesia. Ini luar biasa. Nah, pengunjungnya juga luar biasa. Nah, kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan seperti Imago Fair. Nah, kemarin pengunjung hampir 3.700. Nah, kemudian kita juga mengadakan layanan bisa dikatakan oleh coach magang bagi mahasiswa ya, PKL. Kemarin ada 7 universitas sekaligus ya. Kemudian ada juga kunjungan-kunjungan anak sekolah-sekolah SMA, SMP. Nah, terutama yang rutin anak TK karena ini penting. Nah, kalau kita ingin mengembangkan sektor-sektor bonus geografis ini, yang sepertinya pendekatannya harus mulai dari SMP. Artinya ini akan secara masif yang nanti disosialisasikan Pak Joni ya. Saya rasa ini luar biasa. Itu berkira. Ini menarik, tapi tentu misalnya saya nih Coach ya, terjun dalam sebuah usaha atau bisnis ikan hias, latihan teknis semua kita dibekali. Kan tidak terlepas dari sisi pemasaran ini Coach. Bagaimana saya sebagai seorang yang menjalankan bisnis ini melihat peluang pasar dan tentu memanfaatkan era kekinian yaitu digital marketing. Seperti apa ini? Jadi sebenarnya kalau sekarang tuh sesuatu yang diviralkan itu bisa menjadi sebuah hits dan dicari orang itu mudah sebenarnya. Tidak seperti dulu kita harus berpikir banyak hal, kita perlu biaya untuk membuat sebuah strategi marketing. Kalau saat ini semua orang yang terlibat di bisnis atau pelatihan atau hobi dari ikan hias ini sama-sama share tentang ikan hias ini, itu berapa juta orang langsung lihat dalam beberapa waktu. Itu ya. Dan itu bukan hal yang susah. Ada TikTok, ada Instagram yang sekarang udah menjadi sumber informasi utama dibanding berita TV atau RRI. Terakhir, Coach, apa tips yang bisa Coach Getty sampaikan kepada kita semua, mau itu yang akan terjun secara penuh waktu ataupun paruh waktu di budidaya ikan? Tempat sudah tersedia, hal apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu untuk kita bisa menjalani usaha ini, Coach? Jadi suka dulu, kan gitu ya. Terus menjiwai, mempelajari, bahkan bisnis ikan hias ini bukan kelasnya pedagang lagi. Kalau mau menjadi pebisnis dari ikan hias ini, tentu kita harus belajar bukan cuma secara teknikalnya, tapi kita juga bisa belajar bagaimana budidayanya, dan juga secara otomatis kalau soal marketing sih nggak perlu diajarin lagi. Semua orang sekarang punya Instagram, semua orang punya akun Facebook atau TikTok gitu ya. Jadi menurut saya kalau ini dikembangkan secara serius, dan apalagi kita punya balai yang lengkap yang ada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini bisa kita buat sebuah ekosistem.
ekosistem bisnis yang kita bisa buat itu semua menguntungkan bagi masing-masing bagian tersebut. Kita bisa pada pedagang ikannya, bahkan mungkin balai, pemerintah, hobi, komunitas, edukasi pendidikan, universitas. Kalau kita bisa mengemasnya sehingga kita masih saling support. Dan kita kaya akan hal itu, dan itu bisa menjadi daya tarik wisata, daya tarik bisnis, bahkan juga mungkin terapi kesehatan, Bang Rudi. Itu yang menarik. Oke, nanti kita kapan-kapan lanjut lagi nih, Coach, Siap. Pak Joni, untuk ngobrol tentang budidaya ikan hias yang ternyata ini adalah peluang besar bagi kita semua. Pak Joni, terima kasih banyak Pak sudah bersedia berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Mudah-mudahan ini membuka pikiran kita semua. Generasi muda ada peluang besar yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan usaha di sektor ikan hias ini. Coach Getty, terima kasih banyak juga. Terima kasih Pak Joni, terima kasih Bang Rudi. Coach Getty, terima kasih Pak Rudi. Sukses selalu, sehat Sukses selalu semua. Pak Joni. Ya, Oke. salam, kalau kita salam ceria. Salam ceria, Pak Joni. Oke, Coach, kita nanti ketemu lagi Coach ya. Terima kasih Ngobrol Bang dengan Rudi, terima kasih para pemirsa RRI Pro 3. Dan ya, Pagi. demikian tadi kami telah hadirkan dialog Exbis malam hari ini di Indonesia Menyapa Malam. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.